Di sebuah kampung kecil yang terletak di lereng bukit, udara selalu sejuk, dan kabut sering turun menjelang sore. Arif, seorang pemuda dari kota, baru pindah ke rumah warisan orang tuanya di kampung itu. Suasananya tenang, tetangganya juga ramah, meski sebagian besar adalah orang tua. Rumah Arif berdampingan dengan rumah panggung kayu yang tampak tua tapi bersih. Rumah itu milik seorang ibu tua yang katanya sangat baik, namanya Bu Minah. Warga kampung bilang, Bu Minah itu suka nganterin makanan ke tetangga tanpa diminta. Apalagi kalau ada orang baru. 2 hari setelah Arif menempati rumah itu, saat langit mulai jingga dan suara azan maghrib terdengar samar dari musala, pintu rumahnya diketuk pelan. Arif membuka, tapi gak ada siapa-siapa. Hanya ada tampah kecil di teras, dengan satu mangkok sayur lodeh yang masih hangat dan harum. Di atasnya ada kertas kecil bertuliskan, "Selamat datang Mas Arif. Ini sayur lodeh dari Bu Minah sebelah." Arif senyum. Dia sempat lihat sosok perempuan tua lewat jendela beberapa waktu lalu. Pelan jalannya, kain jaritnya menyeret lantai, tapi wajahnya gak kelihatan jelas. Malam itu, Arif makan lodeh sambil nonton TV. Rasanya enak banget, kayak masakan ibu di kampung waktu kecil. Sejak malam itu, tiap 2 hari sekali, selalu ada makanan baru di tampah kecil itu. Kadang tempe bacem, kadang bubur merah putih. Semuanya selalu hangat, seperti baru dimasak. Anehnya, Arif gak pernah berhasil ketemu langsung sama Bu Minah. Pagar rumah sebelah selalu tertutup rapat, dan gak pernah ada suara dari dalam. Tapi Arif gak curiga. Dia cuma berpikir, mungkin Bu Minah memang orang tua yang pendiam. Yang dia tahu, dia beruntung punya tetangga sebaik itu. Belum tahu, bahwa semua keanehan itu baru permulaan dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Seminggu berlalu sejak Arif tinggal di kampung itu. Makanan dari Bu Minah tetap rutin datang tiap 2 hari sekali. Kadang dalam bentuk sayur asem, kadang tahu bacem lengkap dengan sambalnya. Tapi anehnya, Arif gak pernah sekalipun melihat langsung siapa yang mengantar. Dia juga belum pernah benar-benar ngobrol dengan Bu Minah. Rumah sebelah selalu sunyi. Jendela tertutup, gak ada suara TV, gak ada lampu yang menyala saat malam. Bahkan suara batuk atau langkah kaki pun gak pernah terdengar. Rasa penasaran mulai muncul. Suatu malam, sekitar jam 11, Arif nekat ngintip lewat sela pagar bambu. Lampu jalanan di depan rumah cuma remang-remang, tapi cukup untuk melihat jelas. Rumah Bu Minah kelihatan tua banget. Jendela dipaku dari dalam, terasnya penuh debu, dan rumput liar hampir nutupin jalan setapak ke pintu depan. Gentengnya pun banyak yang bolong. Arif bergidik, kok bisa rumah segini terbengkalai, tapi masih bisa masak tiap 2 hari? Besoknya, pas lagi nongkrong di warung kopi kampung, Arif iseng nanya ke Pak RT yang lagi ngopi sendirian. "Pak, Bu Minah yang rumahnya di sebelah saya itu sehat ya? Saya sering dapat kiriman makanan, tapi belum sempat ngobrol langsung." Pak RT yang tadinya senyum, langsung terdiam. Cangkir kopinya ditaruh pelan. Matanya menatap Arif dengan tatapan aneh. "Bu Minah?" Ulangnya pelan. "Iya Pak, yang rumah tuanya ada di samping rumah saya." Pak RT menarik napas dalam. Suaranya menurun, nyaris berbisik, "Mas Arif, Bu Minah itu udah meninggal 3 tahun yang lalu. Rumah itu udah kosong sejak lama." Darah Arif seolah berhenti mengalir. Telinganya berdenging. Tapi, kalau Bu Minah udah meninggal, lalu siapa yang nganterin makanan ke rumahnya tiap 2 hari? Arif langsung merinding. Malam itu juga dia gak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mangkok-mangkok berisi sayur lodeh muncul lagi.
Aroma santan yang dulu terasa hangat dan mengundang kini justru bikin mual. Ingatannya terus memutar ulang tulisan tangan halus di setiap kertas kecil yang selalu ditinggalkan di atas tampah. "Selamat makan Mas Arif, ini dari Ibu ya." Semua terasa lebih menyeramkan sekarang. Pagi-pagi, Arif nekat datang ke makam kampung. Ia minta ditemani Pak RT. Meski sempat dilarang, Pak RT akhirnya luluh dan menunjukkan satu makam di pojok pekuburan, di bawah pohon asem tua yang tinggi menjulang. "Makam Buminah," kata Pak RT pelan. "Batu nisannya sudah tua dan kusam. Tapi anehnya bersih. Gak ada debu, gak ada daun kering. Di atas pusaranya, masih ada bunga segar dan bekas siraman air mawar yang aromanya masih terasa. Tapi yang bikin Arif makin pucat, adalah tanah di sekeliling makam itu. Masih basah, seperti baru disiram, atau digali, padahal Pak RT yakin, gak ada satupun warga yang datang ke makam ini sejak Lebaran kemarin. Arif berdiri lama di sana. Hatinya gelisah. Dan untuk pertama kalinya dia benar-benar percaya, ada yang gak beres. Sore harinya, hujan rintik turun pelan. Arif pulang dengan kepala penuh pikiran. Pas sampai di teras rumah, jantungnya nyaris copot, tanpa itu muncul lagi. Isinya masih sama, semangkuk sayur lodeh. Tapi kali ini ada tambahan satu potong ayam goreng gosong sebelah. Bau anyirnya tajam, kayak daging yang dibakar tanpa bumbu. Di bawah tampah, terselip kertas lain. Tulisan tangannya sama, halus dan rapi. Tapi isinya, kenapa Mas Arif tanya-tanya tentang ibu? Tangan Arif gemetar. Kertas itu terlepas dari jari-jarinya, jatuh ke lantai. Malam belum datang, tapi hawa di dalam rumah sudah berubah dingin. Dan dari arah rumah sebelah, terdengar suara lantai kayu berderit. Pelan tapi mendekat. Malam Jumat itu, langit kelam tanpa bintang. Angin bertiup kencang, bikin ranting pohon terbesi di belakang rumah beradu keras, seperti jeritan dalam kegelapan. Arif merasa firasatnya buruk. Ada sesuatu yang akan datang malam itu. Dengan tangan gemetar, ia memasang kamera kecil di teras depan. Lensa diarahkan tepat ke tempat tampah makanan itu selalu muncul. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang selama ini mengantar semua makanan itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari arah pagar bambu. Kamera merekam jelas, seorang perempuan tua dengan kain jarit dan kebaya lusuh. Jalannya pelan, kepalanya sedikit miring, dan wajahnya penuh luka. Luka-luka menganga seperti bekas terbakar, sebagian kulitnya mengelupas, tapi yang paling menyeramkan, matanya kosong putih tanpa bola mata. Tangannya membawa tampah yang sama. Langkahnya makin mendekat. Tapi anehnya, kaki perempuan itu gak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa senti di atas rumput, lalu menghilang begitu sampai di teras. Arif menonton rekaman itu dengan tubuh menggigil. Pagi harinya, tampah itu benar-benar ada di depan pintu. Tapi isinya bukan lagi sayur lodeh biasa. Di dalam mangkuk, ada potongan daging aneh berwarna gelap, seperti usus. Kuahnya kental dan kemerahan. Dan ada darah yang masih basah di dasar tampah. Arif muntah di tempat. Tubuhnya lemas. Ia bungkus makanan itu dengan kain dan langsung lari ke rumah Pak RT. Pak RT yang awalnya masih mencoba tenang, langsung berubah wajahnya saat mencium aroma darah dari dalam kain. "Ini bukan makanan biasa Mas," katanya. "Ini udah gak bisa dibiarkan." Malam itu juga, Pak RT memanggil dukun kampung. Rumah Arif didoakan, dipagari secara gaib, dan ia disarankan pindah dulu untuk sementara. Gangguan itu, kata sang dukun, bukan sekadar kiriman,
tapi bentuk ikatan dari arwah penasaran yang belum ikhlas pergi. Beberapa malam kemudian, warga dikejutkan dengan peristiwa ganjil. Rumah Buminah, yang katanya kosong dan gak pernah dimasuki siapapun, mendadak terbakar dari dalam. Api membumbung tinggi, tapi gak menjalar ke rumah sekitar. Anehnya, gak ada sumber api, gak ada kabel korslet. Tapi warga yakin, itu pertanda. Buminah akhirnya diantar pulang ke alamnya. Api itu adalah ritual akhir dari gangguan yang belum selesai sejak 3 tahun lalu. Sejak malam kebakaran itu, gak ada lagi tampah sayur lodeh di teras Arif. Gak ada kertas kecil. Gak ada suara langkah pelan. Tapi kadang tiap malam Jumat Kliwon, dari arah bekas rumah yang kini hanya puing itu, masih tercium samar, aroma santan dan daun salam, seperti lodeh yang baru matang.